Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fidrian Kasvarianto dengan NIM 09012138202515. Untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan logika fuzi pada sistem cerdas. Logika fuzi telah dikembangkan sejak lama dan digunakan di banyak bidang oleh para ahli dan insinyur. Pada awalnya, logika fuzi digunakan di beberapa bidang, hanya seperti penyakit, diagnosis, sistem, dan pemodelan sistem pemasaran, dan yang lain-lain. Penggunaan logika fuzi dalam bidang sistem daya juga telah dilakukan seperti analisis probabilitas, prediksi, dan pengendalian beban, identifikasi kesalahan generator dan penjadwalan, pemeliharaan generator. Makalah ini akan menjelaskan tentang penerapan logika fuzi di bidang sistem cerdas. Pertama adalah pendahuluan. Logika fuzi adalah peningkatan dari logika Boolean yang menolakkan konsep kebenaran sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika fuzi menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran. Orang yang belum pernah mengenal logika fuzi pasti akan mengira bahwa logika fuzi adalah sesuatu hal yang amat rumit dan tidak akan menyenangkan. Namun, sekali seseorang mulai mengenalnya, ia pasti akan sangat tertarik dan akan menjadi pendatang baru untuk ikut serta dalam mempelajari ilmu logika fuzi. Logika fuzi dikatakan sebagai logika baru yang lama, sebab ilmu tentang logika fuzi modern dan metodis baru itu ditemukan beberapa tahun yang lalu. Padahal, sebenarnya konsep tentang logika fuzi itu sendiri sudah ada pada diri kita sejak lama. Sistem cerdas. Berikut beberapa konsep dari sistem cerdas. Sistem pakar merupakan pengetahuan manusia dalam komputer untuk memecahkan suatu permasalahan yang dikerjakan oleh seorang pakarnya. Contohnya adalah dokter. Mereka hanya memecahkan permasalahan sesuai dengan pekerjaannya atau sebagian yang sudah dikuasai. Sistem pakar ini memiliki 4 bagian, yaitu user interface, knowledge base, inference engine, dan juga development engine. Lalu ada pada jenis-jenis pada sistem pakar, yaitu sebagai berikut. Itu ada interpretasi, prediksi, diagnosis, desain, planning, monitoring, debugging, reparasi, instruction, dan juga terakhir control. Kemudian ada decision support system, itu adalah sistem pendukung keputusan yang merupakan serangkaian kelas tertentu dari sistem informasi yang terkomputerisasi yang mendukung pengambilan keputusan bisnis dan organisasi. Informasi yang bisa dikumpulkan dengan aplikasi ialah kita dapat mengakses semua aset informasi terkini. Ada data legacy dan data rasional, kumpulan data, gudang data, dan lain sebagainya. Angka-angka penjualan antara periode dengan periode lainnya, angka pendapatan yang dapat diperkirakan, namun ada konsekuensinya pada pilihan pengambilan keputusan yang berbeda, dengan pengalaman dalam suatu konteks yang dirinci ulang. Kemudian ada pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Dengan adanya ini, diharapkan sekali user dapat berkomunikasi dengan komputernya menggunakan bahasa sehari-hari dan dapat dengan nyaman menyelesaikan permasalahan di komputer. Kemudian ada pengenalan ucapan atau speech recognition. Dengan adanya ini diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputernya hanya dengan media suara saja. Robotika dan sistem sensor. Robot adalah sebuah manipulator yang terkendali, multifungsi, dan mampu diprogram untuk bergerak dalam 3 sumbu atau lebih, yang tetap berada di tempat atau bergerak untuk digunakan dalam aplikasi otomasi industri. Sedangkan sensor tiruan dari indera pada makhluk hidup, sensor ini sebagai komponen yang membuat robot bisa merespon lingkungan sekitarnya. Kemudian ada computer vision, itu yang dapat menginterpretasikan gambar atau objek melalui komputer sesuai dengan yang diinginkan oleh usernya. Konsep ketujuh adalah intelligent computer aided instruction, yang dipakai untuk melatih, mengajar, dan sangat bermanfaat bagi user. Konsep terakhir adalah game playing yang tidak diragukan lagi kehebatannya pada masa interaksi manusia dengan teknologi, terutama para gamer yang selalu berinteraksi dengan komputer. Selanjutnya ada logika fuzi. Fuzi secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar-samar.
suatu nilai dapat bernilai besar atau salah secara bersamaan. Dalam fuzi, dikenal derajat keanggotaan yang memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Logika fuzi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Mempunyai nilai kontinu, fuzi dinyatakan dalam derajat dari suatu keanggotaan dan derajat dari kebenaran. Oleh sebab itu, sesuatu dapat dikatakan sebagai benar dan sebagian salah pada waktu yang bersamaan. Kutip dari Kusuma Madewi pada tahun 2024. Dan juga ada logika fuzi memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1. Tingkat keabuan dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Itu dikutip dari Zadeh pada tahun 1965. Kelebihan dari teori logika fuzi adalah kemampuan dalam proses penalaran secara bahasa atau linguistic reasoning, sehingga dalam perancangannya tidak memerlukan persamaan matematik dari objek yang akan dikendalikan. Sejarah logika fuzi, set pertama, itu pertama kali dikenakan oleh Profesor Lotfi Zadeh pada tahun 1965, yaitu orang Iran yang menjadi guru besar di University of California at Berkeley pada papernya yang monumental, yaitu yang berjudul Fuzi Set. Dalam paper tersebut dipaparkan ide dasar fuzi, set yang meliputi inclusion, union, intersection, complement, relation, dan convexity. Lotfi Zadeh mengatakan integrasi logika fuzi ke dalam sistem informasi dan rekayasa proses adalah menghasilkan aplikasi seperti sistem kontrol, alat-alat rumah tangga, dan sistem pengambilan yang keputusan lebih fleksibel, mantap, dan canggih dibandingkan dengan sistem konvensional. Dalam hal ini, kami dapat mengatakan bahwa logika fuzi memimpin dalam perkembangan kecerdasan mesin yang lebih tinggi, Machine Intelligence Quotient atau MIQ. Produk-produk berikut telah menggunakan logika fuzi dalam alat rumah tangga seperti mesin cuci, video, dan kamera refleksi lensa tunggal, pendingin ruangan, oven microwave, dan banyak sistem diagnosa mandiri. Fuzi Logic merupakan kecerdasan buatan pertama yang pertama kali dipublikasikan oleh Profesor Dr. Lutfi Zadeh yang berasal dari Pakistan. Kemudian, logika fuzi logic ini sistem yang dapat membuat keputusan sendiri dan terkesan seperti memiliki perasaan. Karena memiliki keputusan lain selain iya, logika 1, dan tidak, logika 0. Oleh karena itu, fuzi logic sangat berbeda jauh dari alur logaritma pemrograman. Kemudian ada perangkat lunak sistem cerdas. Perangkat lunak sistem cerdas, kecerdasan membuatan baik pengguna fuzi logic di daerah yang tidak memiliki aturan yang jelas atau nilai-nilai absolut. Dalam setiap kasus di mana jawabannya akan kadang-kadang atau mungkin, logika fuzi sangat membantu. Pertama adalah contohnya dari kredit fuzi logic. Dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi kredit peminjaman. Kadang-kadang, peminjam yang memiliki skor kredit yang rendah harus diberikan kredit, sehingga mereka memiliki atribut positif lainnya, seperti pendapatan yang stabil dan aset yang cukup. Kemudian ada robotika fuzi logic adalah sangat berguna dalam membantu robot memutuskan apa yang harus dilakukan dengan input sensorik. Setiap jenis kontak akan memerlukan respon yang berbeda, tergantung pada sejumlah faktor. Kemudian ada business intelligence, aplikasi fuzi logic. Dapat membantu eksekutif mengevaluasi keputusan berdasarkan jumlah kriteria. Aplikasi logika fuzi dapat digunakan untuk berbagai solusi AI. Jenis algoritma pengolahan informasi bisa sangat sulit untuk membuat, tetapi hasilnya sangat besar. Kemudian ada hasil pembahasan. Logika fuzi yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai logika kabur atau logika samar. Dapat dikatakan sebagai logika baru yang sudah lama. Hal ini karena ilmu tentang logika fuzi secara modern dan metodis ditemukan pada tahun 1965. Namun konsep logika fuzi sudah melekat pada diri manusia sejak manusia ada. Konsep logika fuzi dapat dengan mudah kita temukan pada perilaku manusia dalam kesehariannya. Misalnya, pedal gas kendaraan yang kita tekan dengan tekanan tertentu itu sesuai dengan kecepatan yang kita inginkan.
Kemudian ada perbedaan logika klasik atau tegas dengan logika fuzi. Terdapat perbedaan mendasar antara logika klasik dengan logika fuzi. Sebagai contoh, perhatikan dua kalimat perintah berikut. A. Pisahkan kelompok mahasiswa yang memiliki PC dan kelompok mahasiswa yang tidak memiliki PC. B. Buatkan kelompok mahasiswa yang pandai dan kelompok mahasiswa yang bodoh. Pada kalimat A, kita dapat membedakan secara tegas antara kelompok mahasiswa yang memiliki PC dengan kelompok mahasiswa yang tidak memiliki PC, karena ada batasan yang nyata antara kedua kondisi tersebut. Namun pada kalimat B, tidak terdapat batasan yang nyata antara mahasiswa yang pandai dan bodoh, sehingga kita sulit membedakan mahasiswa yang pandai dengan mahasiswa yang bodoh. Ketidakjelasan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui kondisi ketidakjelasan seperti kalimat B. Ketidakjelasan yang kita alami dapat dikelompokkan menjadi: pertama adalah keambiguan atau ambiguity. Terjadi karena suatu kata atau istilah memiliki makna yang lebih dari satu. Contohnya, bulan. Maknanya adalah suatu benda langit, namun makna lainnya adalah bagian dari tahun. Kemudian ada keacakan atau randomness, karena hal yang kita inginkan itu belum tentu terjadi. Contoh adalah besok akan hujan. Kemudian ada ketidaktepatan atau imprecision, disebabkan karena alat atau metode pengukuran yang tidak tepat, contohnya volume bumi. Kemudian ada ketidakjelasan akibat informasi yang tidak lengkap, atau incompleteness. Contoh, ada kehidupan di luar angkasa. Kemudian ada kekaburan simatik, itu akibat suatu kata atau istilah memiliki makna yang tidak dapat didefinisikan secara tegas. Contohnya adalah cantik, pandai, dan sebagainya. Dari kelima kelompok ketidakjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa pembahasan logika fuzi berada pada kekaburan semantik. Kekaburan semantik pasti ada dalam kehidupan manusia. Bahkan kita sering mengambil keputusan dari kondisi kekaburan semantik. Kekaburan semantik adalah seperti yang sudah dapat dijelaskan di atas, bahwa kata atau istilah memiliki makna yang tidak dapat didefinisikan secara tegas. Contoh, cantik, pandai, dan sebagainya. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah kita, manusia, saat ini sering menggunakan alat bantu, terutama elektronik, untuk membuat suatu keputusan. Penelitian atau pengukuran umumnya memerlukan ketepatan dan kepastian, sedangkan kondisi lingkungan mengharuskan kita mengambil keputusan dari kekaburan semantik. Oleh karena itu, perlu bahasa keilmuan baru untuk mengakomodasi kekaburan semantik secara memadai. Selanjutnya adalah aturan fuzi if-then. Ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan logika fuzi, antara lain, yang pertama, konsep logika fuzi sangat mudah dimengerti. Konsepnya matematis yang mendasari penalaran fuzi sangat sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua adalah logika fuzi sangat fleksibel. Kemudian yang ketiga adalah logika fuzi memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Kemudian pada nomor yang keempat, logika fuzi mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Kemudian yang kelima, logika fuzi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang keenam, logika fuzi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Kemudian yang ketujuh, logika fuzi didasarkan pada bahasa alami. Kemudian aplikasi menggunakan logika fuzi, yang pertama adalah manajemen dan pengambilan keputusan, seperti manajemen basis data yang berdasarkan pada logika fuzi. Kemudian adalah pada ekonomi, seperti pembedalan fuzi pada sistem pemasaran yang kompleks. Ketiga adalah klasifikasi dan pencocokan pola. Keempat, psikologi. Kelima, ilmu sosial. Dan yang keenam adalah ilmu lingkungan. Kemudian adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah logika merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari, karena merupakan ilmu dasar bagi ilmu-ilmu yang lain. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh yang dipaparkan pada sebelumnya. Selain itu, logika juga merupakan ilmu untuk berpikir secara sistematis, sehingga mudah dipahami dan dapat dirunut kebenarannya. Logika juga sangat banyak digunakan pada dunia pemrograman, karena hampir pada setiap bahasa pemrograman itu menggunakan logika dalam pemecahan permasalahan dan setiap decision-nya. Oleh karena itu, sangat penting kiranya untuk mempelajari logika.
Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.